Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaina Rahma dengan NIM 210907007, mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Fakultas FISIP. Saya akan menjelaskan mengenai dua submateri ekonomi makro, yaitu perekonomian terbuka dan perekonomian dua sektor. Kali ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Ainun Martia MAB. Perekonomian dua sektor dan juga perekonomian terbuka memiliki peran penting dalam mata kuliah ekonomi makro dan akan memberikan wawasan bagi kita tentang perekonomian terutama di Indonesia. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk dapat memahaminya. Baiklah, di sini saya akan mulai untuk dapat menjelaskan salah satu submateri, yaitu perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan dalam faktor produksi, yang kedua ada motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, yang ketiga perbedaan dalam tingkat kelangkaan, yang keempat perbedaan komparatif dari harga barang, kemudian yang terakhir ialah perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Open economy atau ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Perekonomian terbuka erat kaitannya dengan ekspor dan juga impor. Ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat atau aggregate expenditure sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Sedangkan dalam impor, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama ialah faktor penentu ekspor. Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Kelebihan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama adalah memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Dan yang terakhir ialah memperkuat ketahanan nasional. Populasi pendapatan perekonomian terbuka. Yang pertama ada pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau disingkat dengan CDN. Kemudian ada investasi perusahaan yang disingkat dengan I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
Kemudian ada pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri, disingkat dengan G. Kemudian ada ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, disingkat dengan X. Dan yang terakhir ada barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau disingkat dengan M. Pengeluaran agregat dapat dirumuskan sebagai berikut. AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Adapun penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Yang pertama ialah perbedaan kondisi produksi, kemudian ada menghemat biaya produksi, kemudian ada perbandingan tingkat selera, dan yang terakhir adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Untuk submateri kedua yaitu perekonomian dua sektor. Definisi atau pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor dapat diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencakup sektor perusahaan atau bisnis dengan sektor rumah tangga atau household. Dalam perekonomian jenis ini dapat dianggap bahwa tidak ada keterlibatan sektor pemerintah seperti pemungutan pajak dan tidak melibatkan sektor luar negeri seperti ekspor-impor dalam aktivitas perekonomian. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Arus perekonomian dua sektor. Yang pertama ada arus faktor produksi, kemudian arus uang pendapatan, lalu arus uang belanja, dan yang terakhir ialah arus barang dan jasa. Interaksi perekonomian dua sektor. Di sini perusahaan dan rumah tangga akan bertemu di pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, perusahaan akan memberikan sewa, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba kepada rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Sebaliknya, bila rumah tangga membutuhkan barang dan jasa, rumah tangga akan membelinya dari perusahaan. Di sini, rumah tangga dan perusahaan akan bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa. Dalam perjualan barang dan jasa, perusahaan bisa menjualnya sendiri secara langsung atau bisa menggunakan jasa pedagang. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari perusahaan untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Dari pembelanjaan tersebut, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan yang pada saatnya nanti akan digunakan untuk membiayai produksi barang dan jasa. Pembiayaan tersebut berbentuk pemberian sewa, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Yang keempat, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Yang kelima, disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengambil tabungan. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Demikian penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah